Nah, ini terjadi agradasi akibat aliran lambat atau pengaruh pasang surut ya. Agradasi itu sekali lagi naiknya dasar sungai atau meningkatnya elevasi dasar akibat sedimentasi ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita akan belajar tentang respon sungai terhadap beberapa jenis perubahan. Nah, pertama, penurunan dasar sungai. Kalau terjadi penurunan dasar sungai, pengaruh di hilir adalah peningkatan angkutan sedimen di sungai utama. Kenapa? Karena penurunan dasar sungai ini mengakibatkan hilangnya dasar sungai di bagian atasnya, sehingga angkutan sedimennya juga ikut meningkat. Kemudian agradasi dasar sungai utama karena adanya penumpukan sedimen. Kemudian berikutnya kenaikan muka air sungai utama dan perubahan bentuk sungai utama. Sedangkan pengaruh setempat akan sangat mungkin terjadi head cutting atau ini. Jadi bagian ini akan hilang dikarenakan dasar sungainya menurun. Pasti terjadi penggerusan dan tebing tidak stabil. Penurunan dasar sungai yang tiba-tiba ini biasanya terjadi seperti contoh kasus tadi pada penambangan galian C di sungai. Sedangkan pengaruh di hulunya meningkatkan kecepatan di hulu sini. Kemudian karena kecepatan meningkat, maka sedimen yang terangkut juga meningkat dan alur sungai tidak stabil. Ini kalau berlangsung lama bisa mengakibatkan perubahan bentuk sungai. Yang kedua, akibat kenaikan muka air di sungai. Ini sungai awal mula-mula, kemudian kita pasang bendung, mungkin bendung irigasi untuk keperluan irigasi sawah pertanian. Nah, akibat dari ini di hilirnya terjadi degradasi atau erosi atau penurunan muka air, penurunan dasar sungai. Nah, karena terjadi penurunan dasar sungai, maka terjadi juga penurunan muka air dan erosi, sehingga terjadi peningkatan angkutan sedimen di sungai utama. Sedangkan pengaruh setempat akan terjadi agradasi, ini agradasi atau sedimentasi ya. Nah, penumpukan material di hulu bendung, di atas bendung seperti ini. Kemudian dikarenakan itu maka terjadi pengurangan kedalaman, kenaikan muka air banjir dan perubahan geometri sungai. Sedangkan pengaruh di hulunya sama dengan efek setempat ini, terjadi agradasi menerus ke hulu, kemudian kenaikan muka air di anak sungai. Intinya proses-proses apapun yang kita lakukan, intervensi atau perlakuan terhadap sungai dan sistem sungai itu akan memberikan respon balik dari sungai. Nah, kalau kita menyetop angkutan sedimen ke hilir sungai karena adanya bendung ini tadi ya, harusnya kan ini secara alamiah terangkut ke bawah, tapi karena ada bendung maka dia akan terjadi penumpukan. Maka di bagian hilir itu akan terjadi penggerusan. Secara alamiah sungai itu akan melakukan respon untuk mencapai kesetimbangan dinamik dari sungai. Kesetimbangan dinamik itu secara alamiah sudah terjadi di alam. Lalu dikarenakan peristiwa tertentu, kayak contoh kasus ini, kita melakukan pembendungan atau ada peristiwa lain yang mengintervensi, maka sungai itu akan merespon untuk menuju kesetimbangan dinamik yang baru ya. Nah, ini kalau terus-menerus penggerusan akan membahayakan kaki bendung, bisa menimbulkan ketidakstabilan tebing, bahkan kegagalan struktur berupa keruntuhan bendungan. Makanya dalam konstruksi bendung di bagian kaki hilir ini selalu ada koperan atau pondasi yang dibikin lebih masuk ke dalam sungai dibanding kedalaman rata-rata. Kemudian dipasangkan
ini tadi riprap atau batu kosong yang disusun sedemikian rupa untuk menghindari gerusan. Bahkan dalam kasus-kasus tanah yang cukup poros, di bagian bendung ini dipasangi seat pile untuk menghindari efek piping atau merembesnya air dari hulu ke hilir lewat bawah tanah karena adanya perbedaan tinggi tekan antara hulu dan hilir. Itu bisa sangat berbahaya bagi tubuh bendung. Itu ya. Nah, kemudian sudetan. Nah, secara ini kan begini ya. Kalau kita bikin tikungan semacam ini di sisi dalam ini, kalau seperti ini, nah ini terjadi erosi, dikikis, menjadi endapan. Nah, sudetan pengaruh setempat membuat kemiringan lebih curam, peningkatan kecepatan aliran dan angkutan sedimen, degradasi dan head cutting, dan tebing tidak stabil. Sedangkan pengaruh di hilir dari sudetan, kenaikan muka air banjir, pengendapan di hilir sudetan, dan kapasitas saluran pasti berkurang. Oleh karena itu, pada pekerjaan-pekerjaan sungai yang besar, sebelum kita melakukan aksi di lapangan, pada proses perencanaan biasanya dilakukan proses pemodelan sungai, ya, baik dilakukan dalam skala laboratorium atau dalam skala matematik untuk menilai respon sungai sebelum pekerjaan dilakukan, sehingga para perancang, peneliti dapat memperkirakan atau dapat mempelajari seperti apa respon sungai terhadap rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, informasi itu kemudian akan bermanfaat untuk melakukan penyempurnaan perencanaan agar kita mendapatkan best model, artinya model terbaik atau perencanaan terbaik yang mengurangi semaksimal mungkin efek dari infrastruktur yang kita bangun. Ini contoh-contoh gambar dari longsoran tebing ya. Ini coba perhatikan, ini awalnya dinding tebing ini sudah diperkuat, namun terjadi longsoran. Kenapa? Karena pada perkuatan dinding ini revetment atau wall ini, retaining wall, dinding penahan, itu biasanya yang kalah duluan itu bagian kaki atau bagian bawah, fondasi bawah yang digerus oleh air sedikit demi sedikit sehingga menimbulkan rongga dan kehilangan kekuatan. Nah, airnya masuk dari bawah kaki, kemudian terus menggerus bagian bawah dari tebing, lalu suatu saat tebingnya akan runtuh semacam ini. Ini juga mekanisme gerusan dasar sungai di bawah pilar jembatan. Nah, ini digerus, akhirnya pilarnya menggantung seperti ini, kehilangan daya dukung dari tanah, kemudian dikarenakan beban di atasnya maka jembatan ini turun ya. Coba perhatikan, turun satu, tiang dua turun. Nah, ini ada penurunan sekitar 1 meter akibat kehilangan daya dukung tanah akibat dari gerusan tanah di bawah pilar ya. Nah, ini kalau sudah begini jembatannya sudah berbahaya untuk dilewati, sehingga dipasangkanlah jembatan beli ini jembatan darurat untuk bisa dilewati kendaraan. Nah, ini juga contoh-contoh dari gerusan-gerusan lokal ya. Ini intake-nya jadi menggantung, jadi dibuat air membuat rongga di bawah intake sehingga tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Muka air sudah lebih rendah dari ambang intake, sehingga air tidak bisa masuk ke saluran utama atau intake primernya ya. Ini juga longsoran tebing akibat gerusan pada tikungan. Banyak sekali ya, coba perhatikan ini pondasi sumuran di bawah abutmen jembatan. Harusnya tidak boleh terlihat semacam ini karena sumuran letaknya di bawah muka tanah, tapi ini sudah terekspos
Artinya apa? Ini terjadi gerusan hebat karena banjir. Bahkan di belakang abutmen kalau kita lihat sudah terjadi longsoran. Ini sepertinya banjir besar ya, yang membuat kegagalan struktur secara keseluruhan. Jembatannya jatuh ya, hilang bahkan ini. Langkah pengamanan, yang pertama pengelolaan daerah aliran sungai, yang kedua reboisasi pada daerah tangkapan air, dan kemudian teknisnya itu pengamanan tebing, pengendalian dasar sungai. Nah, yang kedua ada juga pengaturan alur sungai, pembentulan alur sungai ini perombakan, diatur kembali ya alurnya dengan menggunakan alur terbaik. Ujungnya itu yang tadi di awal, kita ini semua berpikir atau berusaha untuk meningkatkan kapasitas alur sungai. Kuncinya di situ. Bagaimana alur sungai bisa menampung debit banjir, bisa mengalirkan air secepat mungkin, seaman mungkin. Ya. Kemudian ini juga sambil itu dilakukan, melakukan penstabilan alur sungai, pelindung tebing sungai, dan pengarah arus. Pelindung tebing sungai ini seperti ini, retaining wall, ya, dinding penahan. Nah, ini tebingnya distabilkan dengan kemiringan yang cukup landai, kurang dari 45 derajat, agar tidak mudah tergerus. Kenapa? Karena perhatikan di sisi atas kiri ini ada jalan raya. Ini berbahaya kalau ini sampai tergerus, longsor, akan merusak fasilitas infrastruktur jalannya ya. Ini ada juga pengarah sungai, pengarah aliran ya, dipasang semacam groin seperti ini untuk membelokkan alur sungai. Nah, ini ada juga perlindungan tebing dengan krip bronjong. Ini krip ini ya. Tebing sungai dibuat. Nah, kemudian ini tadi yang saya sampaikan, ada bottom controller. Ada satu situasi di mana terjadi hal semacam ini. Perhatikan, ini ada mercu bendung dengan kolam olaknya. Kemudian tepat di hulu mercu ini ada pondasi tapak, mungkin abutmen jembatan atau pilar jembatan ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini, tapi kalau sudah terjadi ini harus diselesaikan. Akibatnya apa? Ini terjadi gerusan di bawah pilar ya. Maka kita perlu melakukan intervensi. Ini dipasangi bronjong darurat, diisi penuh seluruhnya. Ini supaya pilar jembatannya itu tidak runtuh ya, tidak mengalami kegagalan. Nah, kemudian ini terus diperkuat dengan bronjong darurat. Di bagian hilir kita pasangi riprap ya. Nah, riprap itu pasangan batu yang disusun dengan sengaja secara teratur, dikunci satu sama lainnya, batu kosong ya, supaya menghindari atau menghilangkan gerusan lokal di hilir kaki bendung. Ini yang saya bilang tadi koperan, ujung pondasinya dibuat lebih dalam untuk memperkuat bagian ujung, menghindari gerusan. Nah, atau juga pakai cara lain, kita menggunakan ground seal, check dam ya. Nah, ground seal ini model-model bangunan pengatur sungai sudah pernah dijelaskan di pertemuan atau kuliah sebelumnya. Nah, ini kalau sudah begini nih harus ditangani segera karena membahayakan, merusak, dan mengganggu infrastruktur, membahayakan orang yang lewat ini kalau sudah begini. Oke ya, kita lanjut pada materi selanjutnya.